bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Rabu 13 April 2022. Doa dan permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Jovanita PRR dari komunitas Sumba dengan tema mengingkari kebenaran dan kesetiaan lantaran 30 uang perak. Dan doa akan dibawakan oleh Suster Maria Anuncia dari komunitas Yogyakarta. Mari kita siapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Syukur bagimu Allah Tritunggal Maha Kudus, atas segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu dan senantiasa kami terima dan kami nikmati dari hari ke hari dalam hidup kami. Kami bersyukur pula ya Tuhan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu dalam menghadapi penderitaan demi nama-Mu, karena Engkau telah lebih dahulu menderita untuk kami. Dan semoga kami tidak kehilangan arah dan mengingkari kebenaran dan kesetiaan kepadamu karena harta, kedudukan, atau jabatan yang kami miliki. Akan tetapi, kami selalu berpegang teguh pada Yesus dan bertumbuh menjadi umat yang taat dan setia pada kebenaran sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut tulisan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus.
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengingkari kebenaran dan kesetiaan lantaran 30 uang perak. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita telah memasuki hari Rabu dalam pekan suci dan menjelang Kamis Putih, perayaan pengenangan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Bacaan-bacaan suci yang akan kita baca dan renungkan hari ini membantu kita untuk mengembangkan semangat kemuridan yang teruji dalam kesetiaan akan kebenaran di tengah penderitaan dan ancaman yang menakutkan. Bacaan pertama, Nabi Yesaya mengisahkan tentang pengalaman penderitaan luar biasa yang dialami oleh hamba Yahweh. Ia digambarkan sebagai murid Tuhan yang setia. Ia diberi tugas untuk mengajar. "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu." Namun sebagai hamba yang setia dan taat kepada kebenaran dan pengajarannya, ia akan mengalami begitu banyak penderitaan yang sangat berat di luar batas kemanusiaan. Menjadi hamba Yahweh berarti bersedia memberi diri secara total dan bersedia menghadapi penderitaan. Namun dalam penderitaannya itu, hamba Yahweh tetap kuat karena ia percaya kepada Tuhan Sang Penolong. Ia tetap menjalin relasinya dengan Allah. Tentu kita pasti bertanya dalam hati, siapakah hamba Yahweh yang sangat taat dan setia pada Tuhan sampai rela menderita? Pengalaman penderitaan ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan nubuatan ini sebentar lagi akan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus Sang Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang rencana jahat Yudas yang akan mengkhianati Yesus
dan persiapan permulaan Paskah. Yudas mendapatkan 30 keping perak untuk aksi jahatnya. Dalam ketentuan hukum Taurat, jumlah 30 keping perak merupakan jumlah yang sah untuk menggantikan nyawa seorang budak yang dibunuh. Setelah Yudas bersepakat dengan imam-imam kepala, Yudas mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus. Apa yang direncanakan Yudas, bukan Yesus tidak tahu. Yesus tahu segala rencana jahat Yudas, sehingga dalam perjamuan malam terakhir bersama para murid, Yesus menegur Yudas secara halus. Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan Yudas mengingkari apa yang hendak ia perbuat. Bukan aku, Rabi, kata Yesus kepada Yudas, engkau telah mengatakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dari nubuat Yesaya dan Injil Lukas ini, kita dapat mengambil beberapa poin untuk direfleksikan. Yang pertama, kepercayaan total dan tanpa syarat kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi kecemasan, menghadapi ketakutan, dan menghadapi penderitaan hidup. Semangat kesetiaan kita sebagai murid Kristus, Sang Guru kebenaran sejati, diuji melalui berbagai peristiwa hidup kita. Nilai kesetiaan akan kebenaran diuji melalui kemampuan merawat akal sehat dan kejernihan nurani demi pengharapan dan peneguhan bagi sesama. Dalam hal inilah kualitas iman kita dijernihkan. Yang kedua, pengingkaran diri terhadap suatu kebenaran dan kesetiaan seperti yang dilakukan Yudas hanya akan membawa kehancuran. Yesus adalah kebenaran sejati. Maka mengingkari Yesus yang diyakini sebagai jalan kebenaran dan hidup hanya membawa kebinasaan. Di tengah situasi pandemi yang masih merajalela ini, di tengah kerinduan hati untuk dapat merayakan perayaan Ekaristi secara normal, saling bersalaman, saling berjumpa, saling berkunjung, saling bertegur sapa dengan hangat, kita dibantu melalui bacaan hari ini untuk semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah mengingkari kebenaran, kesetiaan, dan cintanya demi keselamatan kita. Hendaknya situasi ini membantu kita menghadirkan dinamika baru dalam iman, pengharapan, dan kasih, serta memampukan kita menemukan kesejatian hidup bersama dan dalam Tuhan. Kualitas iman diuji dan ditantang dari setiap pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tuhan tidak hanya hadir dalam gereja, dalam himpunan banyak orang, namun Tuhan sungguh hadir dalam diri kita, dalam hati kita. Karena dalam diri kitalah Tuhan senantiasa bersemayam. Semoga situasi saat ini justru semakin membantu kita mengenal diri kita, dan terlebih membantu kita untuk mengenal Tuhan dan rencana keselamatannya bagi manusia dalam diri Yesus Kristus. Kesetiaan akan kebenaran sejati memiliki konsekuensi yang berat. Namun kita harus berani menjadi murid yang taat dan setia akan kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Belajar dari pengalaman Yudas untuk mengakui kebenaran dan kesetiaan dengan nilai luhur yang tidak dapat ditukar dengan nilai apapun. Keserakahan terhadap uang telah menyedot hati Yudas lebih kuat daripada cintanya terhadap Yesus. Ia telah mengingkari kebenaran dan kesetiaannya sebagai murid Yesus demi 30 uang perak. Mari kita bersama Kristus dalam deritanya, taat dan setia akan kebenaran sabdanya, sebab kesengsaraan Yesus membawa kepastian, harapan, keselamatan, dan kemuliaan bagi kita yang percaya kepadanya. Semoga. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan sejenak kita merenung bersama,
dalam renungan yang baru saja kita dengar, marilah kita bersatu hati memanjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa hadir di tengah-tengah umatnya, agar tetap merasa bahagia dan memperoleh keselamatan dalam dikau, kendati banyak penderitaan dan kelemahan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja, karyawan-karyawati yang setia, tekun, taat, dan tidak menonjolkan diri, semoga Bapa memberkati tugas dan karya mereka yang kurang tampak, tetapi disertai iman dan pengabdian yang tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di mana saja berada yang saat ini sedang mengalami kegoncangan iman, Bapa, kami mohon semoga dalam kesulitan sekalipun sesama saudara kami tetap berharap kepadamu. Kuatkanlah, tabahkanlah, dan teguhkanlah iman mereka akan Dikau, agar mereka tidak berputus asa, tetapi tetap percaya kepada penyelenggaraan ilahi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.